Halo semua, bertemu kembali dengan saya Denny Masilaban di mata kuliah Matematika Diskrit S1 Matematika FMIPA UI. Hari ini kita akan masuk kepada bab 5 bagian awal tentang pembuktian dengan cara induktif. Anda sudah pelajari di kuliah logika dan himpunan. Sehingga kita akan langsung masuk ke bab berikutnya, yaitu kita akan melihat tentang definisi rekursif dan induksi struktural. Nah, kita masuk ke pengantar. Kadang-kadang kita sulit mendefinisikan suatu objek secara eksplisit. Kita tidak tahu bagaimana mendefinisikannya secara eksplisit, sehingga kita mencoba mendefinisikan objek itu dengan melihat dirinya objek itu sendiri. Sebagai contoh, nanti cara yang demikian kita sebut sebagai cara mendefinisikan secara rekursif. Sebagai contoh, pada ilustrasi ini kita mulai misalnya dari suatu gambar yang kecil yang di tengah ini, terus kita coba lihat kembali, perbesar gambar ini, terus lihat lagi lebih besar, dan lihat lagi lebih besar gitu. Dan itu kita lakukan sehingga kita semakin jelas memahami dan mengenali objek ini. Nah, cara yang seperti ini disebut cara yang pendefinisian atau secara rekursif. Kita dapat secara rekursif mendefinisikan barisan, fungsi, dan himpunan. Saat ini kita akan mencoba bagaimana mendefinisikan fungsi secara rekursif. Ada dua langkah untuk mendefinisikan fungsi dengan himpunan bilangan bulat non-negatif sebagai domain. Jadi domainnya adalah himpunan bilangan bulat non-negatif secara rekursif, atau nanti kita sebut juga secara induktif. Itu sama. Di sini ada dua langkah. Langkah pertama adalah langkah dasar. Langkah dasar, tentukan nilai fungsi di 0. Kemudian langkah induktif, berikan aturan. Jadi yang diberikan aturan untuk menemukan nilai fungsi dari nilai fungsi pada bilangan bulat yang lebih kecil. Jadi kita tadinya mulai dari 0, kemudian dari situ kita mendefinisikan nilai fungsi dari nilai fungsi pada bilangan yang lebih kecil. Mungkin untuk jelasnya kita melihat contoh satu. Misalkan f didefinisikan secara rekursif oleh f0 sama dengan 3. Jadi kita berikan nilai untuk domainnya bilangan bulat tadi, bilangan bulat 0 sama dengan f0 sama dengan 3, kemudian didefinisikan fn plus 1 sama dengan 2fn ditambah 3. Nah, jadi ini adalah yang kita sebut sebagai langkah dasar, dan ini adalah langkah induktif. Di langkah dasar, kita menemukan nilai atau mendefinisikan nilai fungsi di 0. Kemudian di langkah induktif, kita mendefinisikan nilai fungsi pada nilai sekarang menggunakan nilai fungsi pada nilai yang lebih kecil. Jadi n plus 1 kita peroleh dari nilai fungsi pada n. Seperti itu. Temukan F1, F2, sampai F4. Kita akan lihat di halaman berikutnya. Ini adalah contoh yang tadi. Kita definisikan F0 sama dengan 3 dan Fn plus 1 sama dengan 2Fn plus 3. Sehingga kita diminta mencari F1 sampai F4. Untuk mencari F1, jelas kita berarti di sini 0 dan di sini 1 ya. Jadi F1 kalau kita masukkan di sini berarti 2 kali 3. Di sini tadi kan F0 adalah 3. Jadi 2 kali 3 plus 3. Dan 2 kali F0 plus 3 atau 2 kali 3 plus 3 kita dapat 9. Sementara F2 itu sama dengan menggunakan fungsi yang sama, berarti F2 di sini menjadi 1. Sama dengan 2F1 plus 3, dan nanti kita peroleh 21. F3 sama berarti di sini adalah F2 ini di sini adalah 2, berarti 2F2 plus 3 yang kita peroleh 45. Kemudian F4 adalah 2F3 plus 3 sama dengan 93.
Ini kita mendefinisikan secara rekursif. Nah, kenapa disebut rekursif? Karena kita mencari nilai f dengan menggunakan nilai f itu sendiri pada nilai yang lebih kecil. Ya. Catatan, fungsi rekursif merupakan definisi yang well defined. Jadi ini adalah terdefinisi dengan baik. Artinya dia bisa kita gunakan ya. Artinya untuk setiap bilangan bulat positif, nilai fungsi ditentukan dengan cara yang tidak ambigu. Artinya clear, jelas nilai fungsinya, gitu ya. Contoh 2, berikan definisi rekursif dari A pangkat N, di mana A adalah bilangan real, bukan 0, yang tidak 0, dan N adalah bilangan bulat non negatif. Jadi kita diminta untuk mendefinisikan A pangkat N dengan secara rekursif. Nah, untuk ini kita menggunakan yang tadi. Kita tahu bahwa definisi rekursif itu ada dua bagian ya. Pertama adalah 0, mendefinisikan fungsi di n sama dengan 0. N sama dengan 0, kita tahu A pangkat 0 itu sama dengan 1 untuk berapapun A-nya, kecuali 0 ya. Tadi karena kita punya di sini A-nya tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 itu sama dengan 1. Kemudian aturan untuk mendapatkan AN plus 1 dari AN diberikan sebagai berikut. Jadi A pangkat N plus 1 itu sama dengan A dikali A pangkat N ya. Untuk N 1, 2, untuk N, harusnya ini adalah untuk N mulai dari 1, ya, termasuk 0, 2, 3, dan selanjutnya. Nah, kedua persamaan ini secara unik menentukan nilai dari A pangkat N untuk semua bilangan bulat tak negatif N. Selanjutnya, berikan definisi rekursif dari sigma dari K sama dengan 0 sampai N dari AK. Nah, untuk membuat definisi rekursif bagi penjumlahan ini, sama, kita mulai dari langkah pertama mencari nilai penjumlahan untuk N sama dengan 0. Jadi ini N-nya. Ini N untuk N sama dengan 0, berarti di sini kita buat 0. Berarti sigma K sama dengan 0 sampai 0 dari AK. Itu sama dengan A0. Kemudian pada langkah induktifnya ada tahap kedua, didefinisikan sigma dari K sama dengan 0 sampai N plus 1 dari AK itu sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N dari AK ditambah AN plus 1. Ya, memang seperti ini kan. Jadi kalau sigma ini sama dengan ini ditambah ini. Dan Anda lihat ini adalah fungsi yang rekursif karena nilai penjumlahan untuk nilai N yang lebih besar, yaitu N plus 1, Anda peroleh dari nilai N yang lebih kecil, yaitu nilai N. Ini nanti ditambah N plus 1. Seperti itu. Bilangan Fibonacci F0, F1, F2, dan selanjutnya ditentukan oleh persamaan F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1. Kemudian jadi ada 2 di sini. Kemudian secara rekursif Fn sama dengan Fn minus 1 ditambah Fn minus 2. Ini juga pendefinisian secara rekursif karena secara prinsip sama nilai fungsi di Fn kita temukan dari nilai fungsi pada nilai n yang lebih kecil. Dalam hal ini dari nilai fungsi pada n-1 dan nilai fungsi pada n-2. Nah, karena fn kita peroleh dari fn-1 dan fn-2, maka di langkah awalnya ini adalah langkah induktifnya ya. Yang bagian sini adalah langkah induktifnya, maka langkah awalnya atau inisialnya harus ada 2 karena kita harus punya Fn-1 dan Fn-2. Dalam hal ini kita punya F0 dan F1. Sebab jika tidak ada 2, kalau hanya salah satu kita definisikan, maka kita tidak mungkin mencari nilai fungsi yang berikutnya. Jadi ini yang 1 dan 2, yaitu F0 ketika n-nya sama dengan 0,
ketika N sama dengan 2 ya. Jadi ketika N 2, maka ini akan menjadi F1, ini F0, itu harus didefinisikan sebelumnya. Sehingga nanti kita mencari untuk N sama dengan 2, 3, 4, dan selanjutnya. Nah, menggunakan definisi fungsi bilangan Fibonacci ini, maka nanti kita akan untuk N sama dengan 2, F2 itu akan sama dengan F1 ditambah F0. Sama dengan 1 ditambah 0, sama dengan 1. Kemudian F3 sama dengan F2 ditambah F1. Sama dengan, ini tadi F2, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian F4 sama dengan F3 ditambah F2. Terus sama dengan F3 adalah ini, 2 ditambah F2-nya ini 1 sama dengan 3. Dan selanjutnya Anda mencari F5, F6, dan selanjutnya. Contoh selanjutnya, tunjukkan jika N lebih besar sama dengan 3, maka Fn itu lebih besar dari alfa pangkat N minus 2, di mana alfa adalah ini. Ini nanti kita sebut golden number ya. Jadi 1 plus akar 5 per 2 itu golden number. Nah, untuk menjawab ini, jadi kita diminta untuk menunjukkan jika N-nya lebih besar sama dengan 3, maka ini benar ketika alfanya adalah seperti ini. Nah, untuk menunjukkan hal ini, kita ingat ya bahwa bilangan Fibonacci F0-nya sama dengan 0, F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 1, F3 sama dengan 2, F4 sama dengan 3, dan seterusnya. Nah, kita menggunakan pertama langkah dasar. Kita mengambil alfa karena alfa seperti ini alfa lebih kecil dari 2 ya. 1 plus akar 5 per 2, karena akar 5 itu tidak sampai 3. Supaya ini alfa, ini akar 5 itu adalah 2, sekian, karena akar 4 kan 2 ya. Jadi 2, sekian tambah 1 itu adalah 3, sekian. Kalau Anda bagi 2 itu lebih kecil dari 2 ya. Dan sehingga untuk langkah dasarnya alfa itu lebih kecil dari 2, dan itu lebih kecil sama dengan F3 ya, karena 2 itu adalah F3. Jadi kita lebih kecil, artinya di sini lebih kecil sama dengan F3. Yang dimaksud berarti alfa lebih kecil dari F3 ya. Nah, kemudian alfa kuadrat, kalau kita kuadratkan, itu nanti berarti Anda kuadratkan ini, nanti Anda akan peroleh nilainya ini. Dan kalau Anda lihat ini 3 akar 5 per 2, 3 ini tadi 2, sekian per 2 itu kurang dari 3. Karena kurang dari 3, kita tahu 3 itu adalah F4. Maka kurang dari F4. Sehingga kita melihat bahwa langkah dasar P3, jadi P3 ketika kita masukkan alfa kan tadi di sini Fn itu lebih besar dari An minus 2. Jadi kalau kita buat P3 berarti F3 itu lebih besar dari A pangkat 1, lebih besar dari alfa. F3 tadi 2 itu lebih besar dari alfa. Ini kita sudah tunjukkan ya. Jadi F3 lebih besar dari alfa. Kemudian P4. P4 itu berarti adalah kita mengambil N4. Itu lebih besar dari alfa pangkat N-2, jadi pangkat 2 ya. Kita sudah menunjukkan di sini alfa pangkat 2 itu kurang dari F4, atau F4 lebih besar dari alfa pangkat 2. Sehingga dari sini kita melihat bahwa P3 dan P4-nya benar. Sekarang kita akan menggunakan langkah induktifnya. Asumsikan PJ
benar untuk J lebih kecil sama dengan K. Jadi kalau PJ benar berarti Fj lebih besar dari alfa pangkat J minus 2 untuk J-nya antara 3 dan K. Ya. Nah, ini adalah langkah induktif. Jadi ini asumsi ya. Anda masih ingat pembuktian dengan induksi? Anda mencari angka dasarnya benar, kemudian Anda asumsikan untuk N, kemudian Anda tunjukkan bahwa pernyataan benar untuk N plus 1 dengan menggunakan asumsi yang Anda punya. Cuma bedanya apa? Di sini kalau ketika Anda menggunakan induksi, Anda hanya mengasumsikan benar untuk N, kemudian nanti Anda tunjukkan benar untuk N plus 1. Kalau di sini kita mengasumsikan benar untuk PJ, J-nya dari 3 sampai K. Jadi J-nya 3 sampai K. Kenapa 3? Karena tadi kita sudah membuktikan 3 benar ya. Jadi dari 3 sampai K. Akan ditunjukkan PK plus 1 benar, yaitu FK plus 1 lebih besar dari A pangkat K plus 1 minus 2. Jadi A pangkat K minus 1 ya. Nah, karena alfa merupakan solusi dari X kuadrat minus X plus 1 sama dengan 0, nanti Anda cek, kalau Anda cari akarnya ini, salah satu akarnya adalah alfa. Maka alfa kuadrat itu sama dengan alfa plus 1. Ini berarti kalau Anda masukkan alfa kuadrat, ini alfa, ini 1, Anda pindah luas yang ini, Anda akan memperoleh ini. Alfa kuadrat sama dengan alfa plus 1. Maka alfa pangkat K minus 1 itu sama dengan alfa pangkat alfa kuadrat dikali alfa pangkat K minus 3. Dan kalau kita uraikan, maka ini akan sama dengan alfa plus 1 kali alfa pangkat 3. Ini dari mana? Karena tadi kita punya persamaan ini. Alfa kuadrat sama dengan alfa plus 1. Jadi alfa kuadrat, di sini kita ganti menjadi alfa plus 1 di sini. Dan ini kalau Anda kalikan sama dengan alfa dikali alfa pangkat K plus 3. Jadi ini Anda didistribusikan saja. Ditambah ini, didistribusikan, dan sama dengan ini hanya dikalikan, disederhanakan, ditambah ini, dikalikan. Seperti ini. Kemudian dari sini, karena Anda sudah menggunakan, ini adalah alfa K minus 2, alfa K minus 3 menggunakan langkah induktif tadi yang ada di sini, bahwa asumsi pernyataan J benar untuk 2 lebih kecil sama dengan J lebih kecil sama dengan K. Di sini Anda punya alfa K minus 2, K minus 3, maka pernyataan benar menggunakan asumsi ini, induktif. Artinya FK minus 1 lebih besar dari alfa pangkat K minus 3, dan FK itu lebih besar dari alfa pangkat K minus 2. Ya, jadi karena ini kita menggunakan K minus 3 di sini, dan ini K minus 2. Ya, artinya ini nanti kita bisa ganti menjadi FK minus 1, dan ini FK, sementara ini adalah FK, tapi dengan tanda lebih besar ya. Sehingga nanti kita peroleh bahwa FK plus 1 itu sama dengan FK ditambah FK minus 1, ini adalah dari persamaan Fibonacci, itu akan sama dengan lebih besar sama dengan, bukan sama dengan ya, jadi lebih besar sama dengan alfa pangkat K plus 2 ditambah alfa pangkat K plus 1, dan itu sama dengan alfa pangkat K plus 2 ditambah alfa pangkat K minus 3, dan itu sama dengan alfa pangkat K minus 1. Itu sudah kita
tunjukkan di sini. Jadi alfa pangkat K minus 1 itu sama dengan alfa pangkat K minus 2 ditambah alfa pangkat K minus 3. Sehingga terbukti FK plus 1 lebih besar dari alfa pangkat K minus 1. Jadi pernyataan yang awal yang ingin kita buktikan itu terbukti. Teorema Lehm. Misalkan A dan B bilangan bulat positif dengan A lebih besar sama dengan 0, maka banyak pembagian yang digunakan oleh algoritma Euclid untuk menemukan GCD-AB kurang dari atau sama dengan 5 kali banyak digit dalam B. Jadi ini kita mau mencari, jika diberikan sembarang A dan B, kita mau mencari GCD dari AB. Berapa kali kita harus melakukan pembagian untuk menemukan GCD dari AB? Anda tahu kan algoritma Euclid itu kita melakukan pembagian dan berulang, ya, menggunakan algoritma pembagian secara berulang. Berapa kali kita akan melakukan algoritma pembagian? Teorema Lehm ini mengatakan banyak pembagian itu akan kurang dari atau sama dengan 5 kali banyak digit di B. B itu adalah bilangan yang lebih kecil. Gitu. Nah, untuk membuktikan hal ini, untuk mencari GCD dari AB, kita nyatakan A ini sebagai R0 yang lebih besar, dan ini R1 ya. Jadi nanti R0 sama dengan A dan R1 sama dengan B, maka menggunakan algoritma Euclid. Di dalam algoritma Euclid kita menggunakan algoritma pembagian ya. Jadi menggunakan algoritma pembagian, kita buat R0 sama dengan R1 kali Q1 tambah R2, di mana ini adalah hasil pembagian R0 oleh R1 dan R2 ini adalah sisa pembagian, sehingga R2 itu pasti antara 0 sampai R1. Kemudian setelah itu algoritma selanjutnya untuk mencari GCD ini Anda taruh di sini R1 sama, kemudian kita lakukan algoritma pembagian antara R1 dan R2 ya. Jadi R1 sama dengan R2 kali Q2 tambah R3, di mana Q2 ini juga hasil pembagian R1 oleh R2 dan R3 itu adalah sisa pembagiannya. Mana R3 harus antara 0 sampai R2, dan ini yang kita lanjutkan terus menerus sampai nanti Rn minus 2 sama dengan Rn minus 1 kali Q1. Jadi ini mengikuti pola ini. Jadi kalau Rn minus, ya, kalau di sini N minus 2, maka di sini nambah 1 ya. Jadi Rn minus 1, ini juga nambah 1, Qn minus 1 ditambah, ini kalau ini R1, di sini R3, tadi kita membuat namanya, jadi ini tambah Rn, di mana Rn-nya antara 0 dan Rn minus 1, gitu ya. Sampai Rn minus 1 nanti sama dengan Rn kali Qn ditambah 0. Anda ingatkan kita berhenti untuk mencari GCD ketika sisa pembagian terakhirnya sama dengan 0. Ya. Sehingga nanti Rn ini adalah GCD dari AB. Pertanyaannya, ini algoritma pembagian ini harus berapa kali kita lakukan? Itu yang diberikan oleh Lehm. Lehm mengatakan kita melakukan pembagian ini paling banyak 5 kali dari banyak digit di B. Jadi banyak digit di B. Jadi kalau banyak digitnya misalnya di B itu 2, maka kita menggunakan pembagian paling banyak 10 kali. Kalau 3, kita melakukan pembagian paling banyak 15 kali. Itu worst case-nya ya. Jadi bisa kurang dari itu. Hasil lanjutan dari bukti menggunakan algoritma algoritma Euclid, tadi kita memperoleh barisan Q1, Q2 sampai Qn-1. Ini adalah hasil pembagian. Q1 adalah hasil pembagian R0 dengan R1, Q2 adalah hasil pembagian R1 dengan R2, dan selanjutnya ini. Dan semua nilai hasil pembagian ini setidaknya 1, tidak mungkin kurang dari 1 ya. Kemudian selain itu Qn juga harus lebih besar sama dengan 2, karena Rn
lebih kecil dari Rn-1. Maksudnya apa? Yang terakhir di algoritma Euclid kita peroleh di halaman sebelumnya, Rn itu sama dengan Rn-1 Qn. Ini ditambah 0 ya. Kita berhentikan ketika sisa pembagiannya 0. Nah, di sini kita lihat persamaan ini. Rn sama dengan Rn plus 1, Rn-1 Qn. Nah, dalam kasus ini Qn-nya pasti lebih besar sama dengan 2. Kenapa? Karena tadi kita mengetahui bahwa Rn-1 Rn itu lebih kecil dari Rn-1. Jadi ini maaf, ini ada Rn-1, ini Rn. Ini Rn ya. Kita tahu bahwa Rn-1 itu lebih besar dari Rn. Karena Rn-1 lebih besar dari Rn, maka Qn harus lebih besar sama dengan 2. Sebab kalau Qn-nya sama dengan 1, berarti apa? Berarti Rn-1 sama dengan Rn kali 1. Jadi sama, mereka itu nggak mungkin. Karena di sini kita tahu bahwa Rn itu lebih kecil dari Rn-1. Karena itu Qn-nya pasti lebih besar sama dengan 2. Nah, dari sini menyiratkan bahwa Rn itu pasti lebih besar sama dengan 1. Kemudian tadi Rn pasti lebih besar sama dengan 1. Mengapa? Karena GCD dari dua bilangan paling kecil 1. Kalau 1 kan berarti relatif prima ya, kedua bilangan itu. Kemudian jadi Rn pasti lebih besar sama dengan 1. Kemudian Rn minus 1 pasti lebih besar sama dengan 2 Rn. Mengapa? Karena ini tadi kita mengatakan Qn-nya pasti lebih besar sama dengan 2. Sehingga dari sini kita peroleh tadi berarti Rn minus 1 sama dengan Rn kali 2 ya. Jadi 2 kali Rn. Nah, dan kalau kita menggunakan Fibonacci, ini adalah F2. Dan nanti ini 2F2 adalah F3 atau ya, ini F3. Kemudian Rn minus 2 itu lebih besar sama dengan Rn minus 1 ditambah Rn. Dan kalau kita jumlahkan ini, maka kita akan peroleh 4. Dan selanjutnya kita turun terus sampai R2 itu akan lebih besar sama dengan R1 tambah R3 tambah R4. Nah, lebih besar dari Fn-1 tambah Fn-2 itu adalah, kalau kita menggunakan Fibonacci itu adalah Fn. Dan nanti yang terakhir B itu sama dengan R1, itu lebih besar sama dengan R2 ditambah R3. Dan itu akan sama dengan Fn plus 1. Oleh karena itu, jika N pembagian digunakan oleh algoritma Euclid untuk menemukan GCD dari AB dengan A lebih besar sama dengan B, maka B pasti lebih besar sama dengan Fn plus 1. Maka B lebih besar dari Fn plus 1. Nah, dari contoh sebelumnya, jika N lebih besar sama dengan 3, Fn plus 1 itu lebih besar dari alfa pangkat N minus 1. Maka dari sini kita dapat menemukan berarti B, kan tadi B itu sama dengan Fn minus 1, maka B lebih besar dari alfa pangkat N minus 1. Kita akan lihat bukti selanjutnya di halaman berikutnya. Kemudian logaritma 10 basis 10 dari alfa. Alfa itu tadi apa? Alfa itu sama dengan 2, 1 plus akar 5 per 2 ya. Itu contoh sebelumnya. Kalau Anda cari ini sekitar 0,208 atau lebih besar dari 1/5 ya. Karena 1/5 kan 0,2. Maka logaritma dari B basis 10 itu sama dengan
lebih besar dari n-1 logaritma alfa. Kenapa? Karena tadi kita punya B lebih besar dari alfa pangkat n-1 ya. Seperti itu. Jadi logaritma dari B, kedua sisi kita beri sini log 10 kita peroleh log 10B itu sama dengan n-1 log 10 alfa. Dan itu akan sama lebih besar dari, karena tadi kita tahu log 10 alfa itu lebih besar dari 1/5, maka ini akan lebih besar dari, ininya kita ganti dengan 1/5. Menjadi n-1/5. Nah, oleh karena itu, nanti kita ganti sisi, ini si 5, kita kalikan ke sini ya. Ya, karenanya maka n-1 akan lebih kecil dari 5 log dari B. Gitu ya. Nah, sekarang anggap B memiliki K angka desimal. K angka desimal, kemudian B itu berarti B lebih kecil dari 10 pangkat K. K angka desimal. Jadi, kalau misalnya B sama dengan 7, ini satu angka desimal, berarti dia lebih kecil dari 10 pakai 1 gitu ya. Kalau B-nya misalnya 13, ini 1, 2, ada 2 angka desimal, pasti lebih kecil dari 10 pangkat 2 ya. Seperti itu maksudnya. Jadi B itu pasti lebih kecil dari 10 pangkat K. Dan kalau kita mencari logaritma, memberikan logaritma kiri kanan, kita akan peroleh logaritma B lebih kecil dari K. Ya. Sehingga kita substitusikan ke sini, maka kita peroleh n-1 lebih kecil dari 5 dikali log ini kita peroleh tadi K, banyak, 5K. Dan karena K ada bilangan, K bilangan bulat, maka n akan lebih kecil sama dengan n-K, 5K. Jadi kalau satunya kita pindahkan ke sini, ini kita membuat menjadi sama dengan ya, karena bilangan bulat. Sehingga terbukti bahwa n itu apa tadi? Banyaknya pembagian. Ya, n itu adalah banyaknya pembagian yang dilakukan pada algoritma Euclid. Itu akan lebih kecil sama dengan 5 kali K. K itu apa? K itu adalah banyak digit pada B. Itu yang dikatakan oleh algoritma dari teorema Lane. Jadi kalau Anda melakukan mencari GCD dari AB, maka berapa kali Anda melakukan pembagian itu paling banyak 5 kali banyak digit dari B. B itu adalah bilangan yang lebih kecil antara A dan B. Ya, tapi saya sudah katakan tadi ini adalah worst case. Artinya algoritmanya tidak mungkin sampai lebih dari pembagiannya tidak mungkin lebih dari 5K. Tapi kalau kurang dari situ bisa. Karena itu adalah banyak pembagian terbanyak